Jadi gitu Ras, tapi untuk spot terakhir gue nggak jadi ikut soalnya gue ada kerjaan. Gue nggak expect sih kalau ternyata lo hobi hiking ya. Iya, gue emang suka sama semua yang berbau dengan alam. Karena Karena gue menemukan kedamaian dan kebebasan di alam. pantes. Waktu itu Gigi pernah bilang kalau tuh suka yang outdoor gitu lah. Oh, Gigi ngomong kayak gitu. By the way, gue mau nanya satu pertanyaan deh ke lo. Apaan tuh? Tapi kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa sih. Lo udah punya pacar? Lo kenapa, Dav? Gue izin keluar sebentar ya Ras. Halo Ge. Hai Dav, gimana sama Laras? Udah kemana aja kalian? Seru kok. Tadi bahkan sempet main biliar bareng. Wih, asik dong. Terus, Larasnya kemana sekarang? Dia udah pulang Ge. Katanya sih ada urusan. Berarti kalian gak makan malam bareng dong ya? Enggak Ge. Lagian kasihan mungkin dia lah udah capek. Laras lagi, gak mungkin dia capek. Oke, ini aku ada call penting. Duluan ya. Oke, bye. Laras bisa-bisanya. Ya. Halo. Loh, kok lo ada di sini? Kenapa emangnya nggak boleh? Bukan. Lo bukannya udah pulang ya? Kata siapa? Dava. Dava. Tadi aja gue cariin dia nggak ada tahu. Tapi kata dia tadi lo jalan lo sama dia. Lah, gimana sih orang? Gue kesini aja buat nanyain dia. Dari tadi tuh dia gue telepon nggak ngangkat sama sekali. Terus tadi gue diajak jalan sama temen gue. Jadi gue jalan sama mereka deh. Lo masuk dulu, gue telepon nyokap bentar ya. Oke. Maaf ini penting mah. Mama ingat Dava kan? Anaknya Om Daniel. Mama tahu sesuatu nggak tentang dia? Oke, Ma. Udah, Ma. Iya. Kita ke Dava sekarang ya? Sekarang. Iya. Yuk. Gue aja baru datang.
Ayo. Udah gak ada waktu, ayo. Ayo. Ini ada apa sih, Ge? Udah. Kamu coba jujur sama aku. Kamu tadi kemana? Aku tadi main biliar sama Laras. Terus kita sampai ngobrol-ngobrol bareng kok. Kita kemana-mana dari tadi. Ya kan, Ras? Dav, hari ini aja kita belum ketemu sama sekali. Hah? Apaan sih? Orang tadi kita ngobrol sampai ngomongin tentang hiking kok. Itu bener, aku ketemu Laras hari ini. Aku main biliar sama dia. Dav, kamu kenal Laras Putri Andini kan? Kenal, aku teleponan sama dia tiap hari. Aku boleh telepon dia sekarang? Boleh? Halo, Ras. Halo, Dav. Ini ada yang mau bicara sama kamu. Wah, kamu nggak kena. Coba ya, aku lagi. Nah, kayak gitu, Ras. Kamu bisa gak? Nih, gue izin pergi dulu ya, Ras. Dav, Laras itu udah nggak ada dari tahun lalu. Jangan bohong, aku teleponan sama dia tiap hari. Laras udah nggak ada. Kamu bohong. Laras masih hidup. Dav, dengerin Laras aku. masih ada. Dengerin aku baik-baik. Laras itu meninggal tahun lalu waktu kamu sama dia pergi hiking bareng. Jangan bohong. Laras masih hidup. Aku nggak bohong, Dav. Dia nungguin aku di situ. Dia nggak ada. Dia masih nungguin aku. Dia nggak ada. Kamu nggak ngomong sama siapa-siapa. Aku mau cari Laras sekarang. Aku mau cari Dia Laras. udah nggak ada. Dia udah nggak ada. Laras masih hidup. Lepasin Ge, aku mau ke Laras. Laras masih hidup. Laras mau meninggal, Ge. Halo. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi, Dok. Dengan siapa namanya? Dava. Saya panggil Dava ya. Ya, Dava, apa yang bisa dibantu? Ada keluhan apa, Dava? Datang ke sini. Apa itu, Dava? Ada yang nelpon saya, Dok. Tapi kata sepupu saya tidak ada. Jadi kamu ngerasa seperti ada yang menelepon kamu, tapi ternyata diperiksa sama sepupu kamu itu tidak benar demikian gitu ya? Berarti memang tidak ada yang nelpon saya, Dok. Saya lihat kamu jadi bingung dengan peristiwa tersebut ya, Dava. Itu kapan itu kejadiannya, Dava? Mungkin sudah 1 tahun, Dok. Jadi 1 tahun ini kamu punya pengalaman seperti kayak ada yang menelepon atau yang berbicara, tapi sebenarnya mungkin tidak ada begitu ya? Gimana, Dok? Saya ulangi ya, Dava. Tadi kamu cerita bahwa dalam 1 tahun ini kamu ngerasa seperti mendengar ada suara orang yang menelepon, tapi beberapa waktu ini sepupu kamu menyampaikan bahwa itu sebenarnya tidak ada begitu ya? Ya, Dok. Saya sering mendengar suara
pacar saya dok. Tapi kata sepupu saya pacar saya sudah mati. Oh, baik. Jadi kamu seperti mendengar ada suara begitu ya? Itu terdengar suaranya di telinga atau di hati atau gimana itu Dava? Saya terkadang bingung untuk membedakan mana yang asli, mana yang tidak. Iya. Jadi suara-suara itu cukup mempengaruhi kamu dan kamu kebingungan ya tentang hal itu. Boleh Dava ceritakan itu suara-suaranya itu apa itu bicaranya itu Dava? Dia sering menelpon saat saya merasa kesepian, sering mengingatkan untuk makan, menceritakan dia sedang ngapain, menanyakan keadaan saya. Jadi memang kayaknya suara-suaranya seperti menemani kamu gitu ya Dava ya. Biasanya kapan itu muncul suara-suara seperti itu Dava? Apa pagi, siang, atau sore, malam kah? Saya kurang tahu dok, tapi saya bisa teleponan sampai 3 kali. Oh iya. Dan kamu memang merespon suara-suara tersebut ya Dava ya? Karena saya pikir itu memang pacar saya masih menelpon saya. Ya, kamu memang secara real merasakan hal tersebut ya Dava? Baik. Dan tadi Dava sampaikan ini sudah setahunan ya. Boleh Dava cerita awal mulanya kamu merasakan hal seperti ini? Ada situasi atau ada peristiwa tertentu kah yang terjadi? Waktu 1 tahun yang lalu, saya dan pacar saya pergi mendaki gunung. Tapi saya tidak sengaja saya mencelakakan, dan Grace bilang bahwa pacar saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu saat mendaki bersama saya. Iya. Jadi pada pendakian itu terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya Dava ya. Dan Grace, sepupu kamu itu menyampaikan bahwa sebenarnya pacar kamu itu sudah nggak ada begitu ya. Tentunya itu satu peristiwa yang berat ya buat Dava. Dan sampai sekarang kamu ngerasa bahwa pacar kamu itu masih hadir, masih ada, dan itu muncul dalam suara-suara yang kamu dengar itu ya Dava ya. Selain mendengar suara-suara bisikan seperti itu, ada juga keluhan-keluhan yang lain yang Dava rasakan? Saya tidak percaya kalau pacar saya sudah meninggal. Saya menjadi membenci semua orang yang melihat saya jika saya sedang teleponan. Iya. Jadi kalau ada orang yang memberitahu kamu tentang hal itu, kamu jadi nggak suka gitu ya. Dava juga ada merasa kok ada orang-orang sekitar kamu kayak berniat jahat kepada kamu atau seperti ngomongin. Seperti apa itu Dava perasaannya? Saya sangat kesal dok. Ada kekesalan ya. Dan kamu merasa yakin orang-orang sekitar kamu tuh kayak punya niat yang negatif terhadap diri kamu gitu Dava? Iya dok. Oke. Ini sudah sampai mengganggu keseharian kamu akhir-akhir ini? Iya dok. Bagaimana dengan tidurnya Dava? Saya juga sulit tidur dok. Jadi ada kesulitan tidur juga ya?
Itu saya kenapa ya dok? Iya, iya. Jadi saya jelaskan ya Dava, dari keluhan-keluhan yang tadi Dava ceritakan, ini merupakan suatu tanda dan gejala dari suatu gangguan yang kita sebut skizofrenia. Apa itu skizofrenia dok? Skizofrenia itu suatu gangguan jiwa berat ya Dava, yang ditandai kesulitan seseorang dalam membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Nah, ciri-cirinya dia ada yang kita sebut halusinasi. Halusinasi itu gangguan persepsi panca indera. Jadi seperti mendengar ada suara bisikan, ada yang berkomentar, seperti ada yang menyuruh melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak ada. Atau bisa juga seperti melihat ada bayangan-bayangan yang padahal sebenarnya tidak ada. Mencium bau-bauan atau merasakan di bibir, di kulit badan, padahal sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang di badannya. Nah, ini yang kita sebut halusinasi, Dava. Tadi kamu ceritakan ada di pendengaran ya, seperti dengar suara, dan sebenarnya hal itu tidak terjadi gitu. Kemudian gejala yang kedua, Dava, dari skizofrenia ada yang kita sebut namanya adalah waham atau delusi, yaitu suatu ide, keyakinan, dan pikiran yang salah. Nah, yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi diyakini oleh yang bersangkutan. Misalnya, dia ngerasa orang-orang kok kayak ngeliatin dia, memperhatikan dia, kayak ada yang mengejar-ngejar dia, seperti ada yang ingin berbuat jahat padanya, padahal sebenarnya tidak ada. Itu kita sebut namanya waham atau delusi. Ada juga merasa dirinya itu hebat, punya kekuatan, seperti dirinya adalah Tuhan, seperti dirinya Nabi, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu pun namanya waham. Nah, gejala-gejala itu semua itu membuat yang bersangkutan jadi tidak bisa berfungsi, tidak bisa produktif dalam kehidupannya sehari-hari, dan relasi dengan orang lain juga menjadi terganggu. Nah, kalau Dava sendiri, bagaimana relasi ataupun sosialisasinya dengan orang-orang sekitar Dava? Saya 1 tahun ini merasa sangat kesepian dok. Merasakan seperti itu ya? Iya, saya hanya berbicara dengan Laras di telepon. Oh, namanya Laras ya? Iya. Pacar kamu itu ya? Ya, meskipun kamu sudah tahu dia sudah tidak ada, tapi kamu masih merasakan dan mendengar suaranya gitu ya? Ya. Berarti saya gila ya dok? Oh, kita tidak ada istilah seperti itu ya, Dava. Gangguan yang kamu alami ini kita sebutkan namanya adalah skizofrenia. Tidak ada itu istilahnya gila, tidak waras, atau sinting. Itu semua kata-kata yang tidak sesuai dan tidak boleh kita gunakan. Karena skizofrenia ini adalah penyakit medis dan ini bisa dipulihkan juga kok, Dava. Saya bisa sembuh dok? Ya, Dava. Orang dengan skizofrenia kalau menjalani pengobatan yang rutin dan teratur, dia bisa pulih dari gejala-gejala halusinasi, waham atau delusinya, dan dia bisa berfungsi dan memiliki kualitas hidup sama seperti orang lain. Dan kamu pun punya harapan untuk bisa pulih seperti itu. Caranya bagaimana dok? Ya, jadi terapi untuk skizofrenia yang pertama, karena memang skizofrenia ini penyebabnya ada ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia di otak, jadi kamu akan membutuhkan obat nantinya. Obatnya kita sebut obat antipsikotik. Nah, obat antipsikotik ini akan menghilangkan gejala halusinasi, menghilangkan gejala waham atau delusinya, membuat kemampuan otak kamu berpikir juga menjadi lebih baik, dan juga kamu jadi lebih bersemangat ya untuk menjalani hari-hari kamu. Selain dari obat, yang perlu Dava lakukan juga konsultasi secara rutin seperti ini ya. Dengan berkonsultasi seperti ini, nanti Dava bisa merubah cara berpikir, mindset, perspektif kamu dalam melihat kehidupan. Nah, kalau saya lihat kan 1 tahun terakhir ini Dava banyak di rumah atau di kamar aja tadi katanya ya. Jadi kurang banyak kegiatan. Saya anjurkan juga Dava untuk mengikuti terapi rehabilitasi psikososial. Jadi terapi rehabilitasi psikososial itu
Dava nanti akan mengikuti kegiatan-kegiatan rehab, misalnya latihan bersosialisasi atau kita sebut social skill training. Ada lagi latihan keterampilan hidup. Ada lagi latihan yang namanya remediasi kognitif. Itu membuat Dava jadi bisa fokus, konsentrasi, memori kamu juga menjadi lebih baik. Dan ada latihan-latihan kerja. Nah, ada tuh latihan kerja misalnya kelas tata boga. Kamu jadi bisa latihan untuk bikin roti, kue, dan aneka minuman. Ada kelas hidroponik, kamu latihan untuk membuat tanaman-tanaman hidroponik, dan latihan-latihan kerja lain. Itu akan membuat Dava jadi punya skill, punya keterampilan yang bisa membuat kamu jadi lebih produktif. Dan saya juga anjurkan Dava untuk bergabung dengan support group ya. Jadi ada kelompok swabantu untuk kesehatan jiwa. Kamu nanti akan berjumpa dengan pasien, keluarga yang juga mengalami masalah atau gangguan seperti yang kamu alami ini. Dan kamu jadi bisa belajar juga dari mereka. Nah, seperti itu langkah-langkah yang perlu kamu lakukan, Dava. Dan jangan lupakan atur pola hidup sehat kamu ya. Makanan dijaga, jangan merokok, minum alkohol, apalagi narkoba. Tidur yang cukup, berolahraga 30 menit sehari. Nah, itu hal-hal yang akan juga membantu proses pemulihan kamu dari gangguan skizofrenia yang sedang kamu derita ini, Dava. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Baik dok. Ya, jadi untuk kondisi kamu sekarang ini, saya akan mempersiapkan resep obatnya ya, Dava. Nanti resep obat ini bisa kamu ambil di apotek, kemudian diminum setiap hari ya. Dengan kamu meminum obatnya, pikiran dan perasaan kamu akan menjadi jauh lebih tenang. Halusinasi dan waham atau delusinya pun kemudian akan berkurang dan hilang. Semangat ya Dava, kamu bisa pulih dan punya harapan untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Terima kasih banyak dok. Ya. Oke, makasih banyak ya atas semuanya. Dav, kalau kamu mau curhat lagi, atau kalau ada apa-apa, boleh loh bilang ke aku. Iya, makasih ya Ge. Ras, aku minta maaf ya atas semuanya. Nggak apa-apa kok, Dav. Kita juga seneng kalau bisa bantu. Kalau gitu, aku pamit dulu ya Ras.